Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bishdah wa ba'da ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi karam wa jami'i ummihi wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kanu خصوصا مالك هذا الكتاب الشيخ سعيد بن عبد الله بن سعيد الخضرم الشافعي والشيخ الأعلى محمد ناصر البدن الجامع الشافعي ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisuha, itu ya. Yang keenam dari yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas, qiraatul Qur'ani, yaitu membaca Al-Quran. Qala, berkata Imam An-Nawawi fit Tibyan, dalam kitab At-Tibyan. An-Nawawi ini yang dimaksud bukan Nawawi penulis kitab ini, tapi An-Nawawi Ad-Dimashqi. Sawaun, sama saja hukumnya, karena ayatan yang dibaca itu satu ayat, au aqalla, atau lebih sedikit, minha, sebagian dari satu ayat. Hukumnya sama saja membaca satu ayat atau sepotong ayat bagi orang yang haid dan nifas, haram hukumnya. Wa yajuzu, dan boleh, lil junubi, bagi orang yang junub. Junub itu hadas besar yang karena berhubungan badan. Wal haidhi, dan orang yang haid, ijra'ul Qur'ani ala qalbihima min ghairi talaffuzin bihi. Ijra'ul Qur'an, baca Quran tapi ala qalbihima, tapi dalam hati. Apa itu? Baca tapi dalam hati, enggak diucapkan. Itu namanya ijra'ul Quran, membaca Quran tapi di batin. Min ghairi talaffuzin bihi, yang tidak dilafadzkan, yang tidak diucapkan, hanya di batin saja. Nah, itu hukumnya boleh bagi orang yang haid, orang nifas, junub, boleh membaca Quran hanya dengan dibatin saja, tidak diucapkan. Kalau diucapkan tidak boleh. Wa yajuzu, dan boleh, lahuma, bagi orang junub dan haid, an-nadhru, melihat, fil mushafi, mushaf, wa imraruhu alal qalbi, dan tadi itu membacanya di dalam hati. Wa ajma'a, dan bersepakat, al muslimuna, orang-orang Islam, ala jawazit tahlil, bolehnya membaca la ilaha illallah. Tahlil itu la ilaha illallah. Maka orang yang mengharamkan tahlil berarti yang mengharamkan la ilaha illallah. Tahlil itu la ilaha illallah, itu intinya tahlil itu ya la ilaha illallah. Makanya ada satu kisah seorang ulama besar itu ketika diundang untuk tahlil, yang dibaca cuma la ilaha illallah tok. Nih, gimana Pak tuan rumah, sohibul hajat, tamu udah datang semua, udah? Ya kalau udah, ayo afdhalul dzikri la ilaha illallah. Udah, langsung udah, besek keluarin. Umum. Iya, tapi kalau nggak umum, nanti tuan rumahnya seudon ini Ustadz bisa beneran apa enggak? Loh kok isanya cuma la ilaha illallah, kalau cuma begini doang, lah ngapain manggil Ustadz? Kalau anak
Sekarang lain lagi Ustaz. Nawar lagi, ada lagi yang dikitan lagi enggak? Nah, iya kalau yang diundang sih seneng. Bentaran pulang bawa besek ya. Yang ada kebubaran. nah, Rumah. lah yang ngundang ini capek-capek masak berjam-jam kok cuman la ilaha illallah lah kok udah terima ya. Ya, tapi kali intinya orang tahlil itu ya itulah ilaha illallah. Bacaan yang lain itu ibarat orang makan ya lauknya, ya cemilannya, lalapannya. Intinya ya la ilaha illallah itu. Orang tahlil. Besok-besok kalau ada yang ngundang tahlil ini minta yang ekspres apa yang ekonomi. Kalau yang ekspres cuma la ilaha illallah sekali udah besek keluarin langsung sholawat bubariyah ya. Nanang o. Wa ajma'al muslimun ala jawazit tahlil, dan bersepakat ulama-ulama muslim bolehnya tahlil bagi orang yang haid dan junub. Jadi tahlile misalnya habis main lato-lato lah kok ditrekin Pak Mansur, "Rilek, yo tahlilan." Jadi siap, padahal mah belum mandi. Habis main lato-lato belum mandi boleh. Wong tadi itu jawazul ala jawazit tahlil, boleh membaca tahlil wa tasbih, dan boleh membaca tasbih subhanallah wa tahmid, membaca tahmid alhamdulillah wa takbir, membaca takbir Allahu akbar, wassalati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairi dzalika, dan yang selain itu minal adzkari, dari berbagai macam-macam zikir, lil junubi, bagi orang junub, wal haidhi, dan orang yang haid. Jadi orang haid, orang junub boleh baca tahlil, baca tasbih, baca tahmid, takbir, sholawat, dan yang lain-lain, zikir-zikir yang lain itu boleh. Yang enggak boleh itu baca Quran. Lah kalau zikirnya yang diambil dari Quran, kan tadi kan yang haram itu membaca Quran. Nah, kalau membaca zikir kayak la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh. Lah kalau zikir yang diambil dari Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan zikir dan doa yang diambil dari Quran. Niatnya zikir, jangan niat baca Quran. Wa kadza, begitupun idza qala, ketika orang yang junub dan haid itu berkata lil insan, kepada orang lain, khudhil kitaba biquwwah, khudh, ambillah alkitabah, atau peganglah alkitab, kitab ini Al-Quran, biquwwatin, dengan kuat. Nah ini kan ayat Quran. Tapi misalnya ada, tapi ini ya orang Arab yang ngomong, kalau kita ya enggak. Misalnya ada orang yang sedang junub nyuruh temannya, khudhil kitab bil quwwah, kitab itu pegangin dengan kuat. Tapi itu sudah masuk ayat Quran. Lah kalau dia baca itu niatinya Quran ya haram, tapi kalau niatinya selain Quran ya boleh. Nah di situ wa qasada bihi ghairal Quran fa huwa jaizun. Wa qasada, dan bermaksud bihi, dengan membaca itu, ghairul Quran, tapi selain Quran, fa huwa jaizun, maka itu boleh. Membaca potongan-potongan ayat Quran tapi tidak diniati membaca Quran itu boleh. Misalnya ketika ada umuman orang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, padahal pas denger begitu lagi main lato-lato umpama. Lah ya pas lagi main, lagi begituan sama istrinya, lah Pak Mansur nyarin orang meninggal. Berhenti bentaran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya Pak. Berhenti Pak. Lah begitu. Langsung.
Lah kan lagi junub kan itu. Lah iya lagi junub. Ntar pulang lagi dia, no, jangan. Lah iya pas lagi begitu umpama ada orang siaran meninggal. Lah kebetulan yang disebut namanya kenal banget. Ayo, waduh, tadi kan siang mancing bareng. Ah, ya siarin. Itu lah ya, bininya yang lagi di bawahnya apa di atasnya? Lah terus nanya siapa pak? Itu tadi siang mancing bareng. Kalau kata Pak Mansur menggeret. Udah bangsa hidup. Langsung ingat mati gitu. Langsung inget mati. Makanya kalau bisa protes bentar kayak nyalainnya. Lah lagi keadaan junub denger ada begitu. Ya, tetap asal tidak diniati membaca Quran boleh. Wa qasada bihi ghairal Quran fa huwa jaizun. Kalau diniati itu selain Quran fa huwa jaizun, maka itu hukumnya boleh. Wa kadza, dan begitu juga ma asbahahu, yang serupa dengan itu. Qalu, berkatalah para ulama, wa yajuzu lahuma, wa yajuzu, dan boleh lahuma bagi orang yang haid dan nifas. Ayyakula, ketika keduanya mengucap indal musibati, ketika tertimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi. Boleh berarti, boleh Pak Ustaz? Boleh. Itu ada dalam surah Al-Baqarah 156. Idza lam yaqsidil Quran, dibolehkannya itu apabila tidak berniat bermaksud membaca ayat Quran. Wa qala ashabuna al-Khurasaniyun, dan berpendapatlah sahabat-sahabat kami yang dari Khurasan. Wa yajuzu, dan boleh ayyakula wa yajuzu, dan boleh ayyakula, untuk berucap inda rukubi dabbati, ketika naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Lagi masih keadaan junub, kok ikut ziarah misalnya belum sempat mandi kesiangan, udah diuber-uber, ayo cepetan, langsung berangkat. Pas mau naik kendaraan Lupa pakai sempak. ayo mau lupa mau apa, pokoknya begitu naik kendaraan karena ia terbiasa baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini doa ketika mau naik kendaraan. Ada yang bismillahirrahmanirrahim wa mursala inna rabbi laghafurur rahim. Ada yang baca doa ini, yes, tidak milih, yes, minimal bismillahirrahmanirrahim minimal. Ya bisa anak kue ya baca kue apa-apa. Lah nek mesti so iki ya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini doa mau naik kendaraan. Syukur-syukur ya pas mau jalan jauh. Itu ini kan ayat Quran surah Az-Zukhruf ayat 13. Ai mutiqin itu mukrinin, itu mutiqin, artinya orang-orang yang kuat. Wa inda du'ai, dan ketika berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa, orang nyebutnya doa sapu jagat, doa serbaguna. Orang susah baca doa ini yang pantas, orang seneng ya pantas, orang lahiran pantas, orang meninggal ya pantas. Ini doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah ini
ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Nah, ketika membaca ini diniati baca doa. Kalau diniati baca doa boleh. Idza lam yaksid bihil Quran, bolehnya membaca ini idza lam yaksid bihil Quran, ketika tidak dimaksudkan atau diniatkan membaca Quran, maka boleh. Qala Imamul Haramain, berkatalah Imam Haramain. Imam Haramain itu nama julukan. Nama aslinya Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. Teman orang nyebutnya Imam Haramain. Wa in qala, seandainya berkata al-junubu, orang yang junub, bismillah walhamdulillah. Misalnya orang yang junub mau makan bismillahirrahmanirrahim, dia belum mandi, selesai makan alhamdulillahirabbil alamin. Fa in qasadal Qur'ana, kalau maksudnya itu membaca Quran, aso, maka itu termasuk maksiat, wong terlarang. Wa in qasadal dzikra, tapi kalau maksudnya itu zikir, aw lam yaqsid syai'an, atau tidak ada maksud apa-apa, lam yaqsam, maka tidak dosa, alias boleh. Tergantung dari niat. Bacaannya sama, bisa hukum berbeda ya karena niatnya. Sama-sama ngasih duit aja bisa wajib, bisa sunat, bisa haram ya. Wajib kalau niatnya bayar utang, sunnah kalau niatnya sedekah, haram kalau niatnya nyokok. Nah, itu sama-sama ngasih duit ya, tapi hukumnya beda-beda. Wa yajuzu, dan boleh lahuma, bagi orang yang junub dan haid, qira'atu ma nusihat tilawatu, membaca ayat atau membaca ayat yang telah dinasakh bacaannya. Kasyaihi, seperti ayat asyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuha albattata nakalam minallah. Indaha qaulun Nawawi radhiyallahu anhu. Dulu itu ada ayat asyaikhu, orang yang sudah sepuh laki-laki, wasyaikhatu, orang yang sudah sepuh perempuan. Maksudnya syekh di situ itu orang yang sudah pernah menikah. Orang yang sudah pernah menikah berzina, dosanya lebih besar daripada orang yang belum pernah menikah. Orang yang belum pernah menikah berzina dosa, tapi lebih dosa besar lagi orang yang sudah pernah menikah dengan sah, kemudian dia berzina, itu dosanya lebih besar. Maka ada istilah zina muhsan dan ghairu muhsan. Intaha, selesailah qaulun Nawawi, pendapat Imam Nawawi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Yang keenam, wasabimuha, dan yang ketujuh yang dilarang bagi orang yang haid dan nifas, as-saumu, puasa. Bahkan kalau kita sih nggak bakalan ngalami, tapi kan istri ya. Bahkan membatalkan puasa bagi orang yang haid itu hukumnya wajib saat itu juga. Lah kalau seandainya pas nggak ada makanan, nggak ada apa, ya langsung niati aja batalin puasa. Kalau dia melanjutkan malah kena hukum haram. Orang membatalkan puasa itu hukumnya ada 4. Ada kalanya haram, ada kalanya boleh, ada kalanya wajib, ada kalanya nggak ada hukum apa-apa, mubah. Yang pertama, orang membatalkan puasa hukumnya wajib, itu bagi wanita haid atau nifas. Itu wajib saat itu juga, begitu tamu bulanan itu datang dia harus membatalkan puasa atau nifas. Yang kedua, haram, yaitu orang yang qadha puasa sementara yang mengqadhanya itu udah mepet ke puasa berikutnya. Ini misalnya nih, kita punya utang puasa. Nah,
besok itu udah puasa berikutnya. Hari besoknya persis. Nah, besoknya persis. Puasanya, utang puasanya tinggal sehari. Maka hari itu dia kan harus puasa kan untuk qadha. Kalau memang bukan uzur kesehatan, masalah kesehatan, ia haram hukumnya membatalkan puasa. Ya, misalnya ini besok nih puasa. Misalnya ini dari Rebo. Nah, Kemis umpama puasa, udah puasa. Lah hari Rebo kita masih punya utang puasa 1 ya hari itu. Maka kan kita qadha hari itu. Kalau memang bukan urusan kesehatan, maka haram hukumnya membatalkan puasa hari itu. Karena untuk besoknya udah masuk bulan puasa tahun berikutnya. Dan kita yang misalnya di tahun-tahun dulu ada puasa yang tertinggal dengan alasan macam-macam, maka wajib qadha. Tapi karena melewati sekian tahun harus ada tambahan fidyah sebagai konsekuensinya. Misalnya di tahun 2015 kita pernah nggak puasa, entah karena macam-macam alasannya, ya karena sakit, karena jalan, atau mungkin karena karena kebawa pergaulan. Pak Yoko kemarin langsung ketawa, mungkin merasa dia. Maka wajibnya qadha, tetap wajib qadha. Misalnya dulu punya utang 2 hari, Pak, ya wajib qadha 2 hari, dan nanti plus bayar fidyah 2 hari itu juga. Sehari cuma 0,7 liter, ya segampang seliter lah ya. Berarti 2 hari cuma 2 liter, ya murah kalau fidyahnya, cuman qadhanya. Dan ini kadang kalau nggak usah qadha fidyah doang, lah enak yang banyak duit. Iya, nggak adil ya. Iya, enakan yang banyak duit nggak usah qadha, nggak bisa. Yang hanya fidyah, nah itu nanti keterangannya nanti saya urut. Yang masih tadi itu yang orang membatalkan puasa. Yang kedua, yang ketiga tadi kan haram, wajib, haram. Yang kedua jaiz. Jaiz beda dengan mubah Pak di dalam hal ini loh. Jaiz itu artinya dia boleh memilih berbuka atau tidak, yaitu bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Sedang dalam perjalanan yang memenuhi syarat, misalnya Pak Yosef mau pulang kampung, ini kan jaraknya ratusan kilo ya, udah memenuhi syarat. Itu boleh memilih antara melanjutkan puasa atau dia membatalkan puasa. Mau nyaman mau enggak, tetap hukum itu diperbolehkan memilih antara melanjutkan atau membatalkan. Kalau ke Lebak udah memenuhi syarat belum, Pak? Udah ada 80 kilo ya? Lebih Lebak. Oh, berarti udah boleh Pak Ustaz. Naik Shogun gitu ya. Sampai ke terminal Kalideres lihat orang minum es kelapa gelegak. Boleh Pak Ustaz, udah boleh. Kalau udah memenuhi syarat boleh. Boleh memilih antara melanjutkan puasa atau membatalkan. Tapi ada dalam keterangan kitab Minhajul Muslim, kalau memang memungkinkan untuk puasa, lebih baik puasa. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya lebih baik batalkan puasa. Itu ada keterangan ketika Rasulullah dengan para rombongan itu, kalau dalam teks itu nagzu itu bahasanya entah mau berangkat perang atau pulang perang. Nah di dalam perjalanan itu sebagian sahabat ada yang membatalkan puasa, sebagian ada yang melanjutkan puasa. Ketika ngadu kepada Rasulullah membenarkan dua-duanya. Berarti boleh lanjut, boleh pulang. Kalau dalam perjalanan, kalau masih di rumah ya wajib puasa. Oh masih di rumah, Mas nggak puasa Mas, ntar sore mau mudik. Mau mudiknya ntar sore kok. Mau mudik ke Brebes. Berarti dia enggak puasa. Ya mudiknya masih ntar sore. Dialah sore malah nggak jadi pulang. Itu jawaz namanya atau jaiz. Jaiz itu boleh lanjut, boleh enggak. Kemudian yang keempat, nggak ada hukum apa-apa. Ini bagi orang gila. Ya pagi masih waras, ya puasa, ikut sahur, ikut sholat subuh, lah pulang sholat subuh kepentok tiang listrik kok stres.
Pulang sampingnya Pak Mansur itu kan tiang listrik ketutup sama pohon mangga nggak ketahuan. Wah, langsung rumahnya harus sono, pulangnya ke sono. Kejatuhan malam. Nempel Nempel di tiang listrik. Lah, stres. Rumahnya sono, pulangnya sono. Begitu nyampe pos malah nyanyi. Hansip dirayu-rayu, diajak nyanyi. Lah, itu nggak ada hukum apa-apa itu. Mau puasa mau enggak ada, udah hilang akal. Jadi nggak ada hukum apa-apa. Itu hukum membatalkan puasa. Sementara orang yang tidak berpuasa dengan macam-macam sebab itu ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama wajib qadha. Kemungkinan kedua wajib fidyah. Kemungkinan ketiga wajib qadha dan fidyah. Kemungkinan keempat enggak wajib qadha, enggak wajib fidyah dan enggak dosa. Berarti 4 kemungkinan ya. Kita yang dulu enggak puasa itu kemungkinannya ada 4, dendanya itu ada 4. Ada kalanya hanya wajib qadha saja, enggak fidyah. Yaitu rata-rata orang yang tidak berpuasa entah karena perjalanan, karena sakit, karena haid, karena nifas, karena macam-macam, karena enggak kuat. Pagi masih kuat puasa, pagi gara gotongin galon ya panas ya. Aduh siang-siang kok lemes. Kata Alif, Pak udah buka aja Pak, buka. Langsung mandi, masuk kamar. Lah umpama lah siang-siang udah aduh enggak kuat. Akhirnya minum. Begitu minum nanti wajibnya hanya qadha. Pak Idris, pagi puasa Pak Idris ya, masang konopi panas banget yang tuan rumah di dalam bukan orang Islam, pada ngarokok, pada akhirnya kepancing. Lah, habis istirahat, sholat duhur mau kerja lagi, ngangkat apa ini namanya? Ngangkat baja ringan kok hawanya kok kayaknya berat. Baja ringan biasanya enteng kok berat ini kenapa? Akhirnya dia minum, lah nanti wajibnya hanya qadha. Artinya kalau kita puasa, niat puasa pagi, ternyata siang kita Nggak kuat. batal. Berarti hanya wajib qadha. Wajib qadha. Tapi kalau umpamanya memang niat nggak puasa, tapi sehat dalam keadaan bugar segala macam, qadha dan fidyah. Enggak, hanya qadha saja. Qadha saja. Tapi dosanya beda. Oh. Dosanya beda. Ini hanya yang kita bahas kalau ngaji fikih itu hanya sah dan enggak, masalah dosa dan tidak bukan bahasan fikih. Dosanya beda orang yang menyengaja tidak berpuasa dengan yang karena kondisi. Kayak tadi misalnya Pak Satam pagi kerjaan lagi banyaknya kemudian siang enggak benar-benar enggak kuat. Itu namanya ad-darurat tubihul mahdurat. Karena dia darurat akhirnya batal. Itu dosanya beda dengan orang yang memang dari pagi enggak niat puasa. Misalnya begini nih. Kemarin saya lagi ngelas nggak kuat puasa. Lah hari ini mendingan nggak puasa lah dari pagi. Lah itu beda dosanya. Kalau orang yang dari niat dari pagi dia puasa, walaupun mungkin jam 11 dia udah nggak kuat, itu namanya ad-darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu memperbolehkan yang asalnya tidak boleh. Lah berbuka puasa kan sebenarnya tidak boleh, belum waktunya. Tetapi karena darurat boleh. Tetapi paginya udah niat puasa walaupun sampai jam 11 misalnya udah nggak kuat. Lah kalau niatnya memang dari pagi udah nggak puasa, kemarin saya nggak kuat, nggak usah puasa, dosanya double. Yang penting yang Puasa setengah hari itu ya nggak apa-apa, yang penting pokoknya pagi. Iya nggak bisa. Nah itu mah puasanya anak saya itu. Ada lagi Itu anak saya yang perempuan dulu. Waktu entah umur 6 tahun atau 7 tahun kan sama maknya, Dok, sama Pak Mansur. Dok puasa ya. Puasa itu apa mak? Pokoknya nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai kapan? Nanti kalau ada azan. Maknya ngasih taunya begitu. Loh anak saya cerdas. Begitu habis sahur ada azan subuh. Loh mak azan mak boleh makan. Boleh ya, udah terlanjur. Terlanjur bilang sebenarnya. Begitu siang ada loh mak ada lagi makan lagi dong makan lagi udah terlanjur ngasih tahu
Kalau anak kecil boleh. Jadi malah makannya bolak-balik dia, subuh makan, duhur makan, asar makan, maghrib makan lagi. Enggak ada tuh, enggak ada. Itu wajibnya hanya qadha. Masalah dosa dan tidak itu bukan bahasan fikih, bukan, lain. Bahasan nanti kalau ngaji besok itu nasol libat, lah itu bahasannya di situ. Kawan saya nanya saya, Ji, kalau gua puasa kuat cuma 5 hari, Ji, ada pahala nggak, Ji? Lah kalau masalah pahala bukan urusan kita. Boleh nggak ya cuma 5 hari doang? Ya boleh, daripada pedas nggak puasa. Kemudian yang kedua, hanya wajib fidyah tanpa qadha. Wajibnya hanya fidyah saja. Yaitu bagi orang sakit yang secara medis udah nggak bisa diharapkan kesembuhannya. Pokoknya begitu dicek dokter, wah udah stadium 30 ini Pak. Puasanya. Mentok lah ya. Ya katanya kalau di TV saya lihat katanya stadium 4 mentok. Ini 30. Wes pokoknya kata dokter itu nyawanya udah tinggal di ujung. Lah itu umpama pas sakitnya itu di bulan Ramadan, lah nanti wajibnya hanya fidyah, tidak wajib qadha. Tidak wajib qadha. Walaupun udah sehat setelah puasa kan? Nah, kalau sehat lain urusan. Setelah puasanya dia Setelah puasa, tepatnya dia sudah bayar fidyah ya udah. koma lagi dan Ya selesai udah. Ya wajibnya qadha kalau bodoh ya. kalau dia memang bisa diharapkan sembuh loh ya. Iya. Kalau yang enggak udah bisa enggak diharapkan sembuh, ya sudah bisa. Ya wajibnya hanya fidyah. Yang kedua, yaitu orang yang sudah lanjut, udah sepuh banget udah. Mungkin kadang fisiknya kuat, tapi ininya nggak kuat, pikun. Ayo sahur ya sahur, ntar jam 9 makan. Oh udah pikun. Tua apa mendingan anak-anak. Boleh lah. Tadi itu apa namanya? Wajibnya hanya fidyah nih. Atau mungkin akalnya masih bagus, cuman fisiknya nggak kuat. Tapi udah sepuh banget. Nah udah, nanti wajibnya hanya fidyah. Lah mau qadha gimana? Semakin kesini kan makin berkurang, maka wajibnya hanya fidyah. Lah kemudian yang ketiga wajib qadha dan fidyah, dua-duanya. Yaitu tadi itu, orang yang membatalkan puasa atau batal puasanya dan ia mengqadha udah melewati puasa tahun berikutnya. Misalnya kayak tadi saya contohin puasa tahun 2015. Baru diqadha sekarang. Lah itu wajibnya qadha dan fidyah. Melewati tahun. Misalnya dulu waktu zaman-zaman SMA ya, Jahiliyah dan zaman jahiliyah lah. Beli rokok sebatang sama apa yang kopi kemasan itu? Granita. Bukunya cuma satu diselipin di sini nih. Zaman dulu SMA kan gitu ya. Beli rokok sebatang aja kadang patungan sama kopi kemasan itu. Sok jago gitu aja, naik motor, weng nggak puasa. Lah begitu sekarang udah masuk Islam bener. Diqadha tuh, wajibnya qadha dan fidyah karena ngelewati tahun. Kemudian yang kedua yang wajibnya qadha dan fidyah yaitu bagi orang hamil dan menyusui karena alasan anak. Misalnya ketika dia hamil kan periksa ke dokter. Kemudian dokter nyari ini, ibu kuat, bagus fisik ibu, cuman kandungan ibu nggak bagus. Kalau ibu puasa berisiko di kandungan bukan di ibu. Berarti kan dia mengkhawatirkan kandungan anak. Lah nanti wajibnya qadha dan fidyah. Begitu menyusui juga sama. Ibu kuat fisiknya, tapi anak ibu yang masih butuh ASI. Kalau ibu puasa asupan ASI berkurang, nanti anak ibu berisiko. Maka nanti wajibnya qadha dan fidyah. Tapi kalau dia mengkhawatirkan dua-duanya atau hanya dirinya, justru malah wajibnya hanya qadha. Tapi kalau nanti qadhanya kelewati tahun, ya tetap qadha dan fidyah. Lah kebanyakan kemarin waktu di sini apa di Al-Majirin ya? Ada yang tanya di Al-Majirin. Ada yang bertanya, Pak, misalnya tahun 2018 hamil dan menyusui, nggak puasa.
Begitu 2002 mau kodok, lah hamil lagi. Enak. Lah ya kan, giliran mau kodok lah malah hamil lagi. Gimana ini? Apalagi kadang yang apa? Kadang kan ada yang kalau orang Jawa bilang kesundulan ya. Anak baru umur berapa tahun nongol lagi kan? Kalau orang Jawa namanya kesundulan. Orang Sunda apa bahasa? Sama. Sundulan. Betawi juga sama sundulan. Kalau Lampung beda kali namanya ya. Tahu. Iya misalnya nih. Ada istilah. Iya. Hamil tiap rajab. Misalnya nih tahun 2015 misalnya lahiran. Lah belum sampai 2017 sudah lahiran lagi. Rata-rata biasanya 18 bulan ya. 18 bulan biasanya tercepat lah. Kalau per tahun kayaknya yoga lah. Begitu selesai nifas masuk langsung hajat jadi lagi lah ya. Lah ya umpama kayak begitu ya tadi ngodoknya terserah kapan-kapan tapi nanti wajib bayar fidyah karena udah melewati tahun. Maka yang ketiga itu konsekuensinya wajib kodok dan fidyah. Yang keempat nggak wajib kodok, nggak wajib fidyah dan nggak dosa anak kecil. Anak kecil tadi kayak anak saya tadi itu. Kalau Pak Idris. Itu nggak wajib kodok, nggak wajib fidyah dan tidak dosa. Ya anak-anak kita yang belum balik itu Belajar puasa ya. ya mereka puasa terserah suka ya. Oh ya tadi tiap adzan buka ya boleh. Dia nanti habis makan puasa lagi Pak Idris. Estafet. Puasa estafet. Puasa estafet. Setengah hari. Lah iya setengah hari buka, ntar habis makan puasa lagi. Iya sama anak saya. Saya dulu kecil juga begitu sama. Lah kalau memang dia masih kecil itu enggak wajib kodok, enggak wajib fidyah dan tidak dosa. Wong bocah. Lah batasan kecil itu kalau laki-laki asal dia sudah mimpi wajib mandi berarti udah bukan kecil lagi. Udah balik berarti umur beda-beda tergantung dari psikis anak. Kadang ada yang umur 10 tahun udah. Waktu saya ngajar kan saya udah 2 tahun ini kan ngajar di musola anak. Waktu itu saya tanya kalau Alif belum, Rapi udah saat itu ya. Anaknya Didi itu Fahri sudah. Terus saya lagi ya pokoknya pas yang kelas dalam itu dulu saya tanya semua. Ya udah pasti lah. Udah umur itu. Yang saya tanya pokoknya dulu yang masih SD. Kalau SMP asal bocah itu normal ya. Kalau nggak normal ya wallahu alam. Yang masih SD itu saya tanya semua. Jujur nggak usah malu karena ini berkenaan dengan hukum. Rata-rata memang di usia 11-12 bagian normal ya. Ya kadang ada yang sampai 15 belum. Ada yang umur 10 udah kebanyakan nonton HP ya tontonan kan berpengaruh kan. Kalau perempuan sama rata-rata di usia itu. Ada yang 13, ada yang 14. Kalau perempuan udah menstruasi, kalau enggak dua-duanya nunggu 15 tahun. Kalau dia udah sempurna 15 tahun, maka walaupun dia belum mimpi atau belum haid, maka udah dihitung balik. Maka udah wajib puasa. Sebelum itu enggak. Sebelum itu ya enggak dosa, enggak wajib kodok, enggak wajib fidyah. Yang kedua yang enggak wajib kodok, enggak wajib fidyah dan enggak dosa orang gila. Enggak ada hukum apa-apa. Orang gila itu seandainya misalnya ini kan puasa masih ada berapa hari nih? 2 minggu lah ya. Oh, sekarang urusan dibanyakin lah pokoknya. Masalah banyakin lah pokoknya. Begitu orang terawih hari pertama dia udah mulai oleng. Oh, udah mulai oleng lah pokoknya. Asal diajak ngobrol sering nggak nyambung. Berarti kayak teman saya Pare. Orang mana itu? Pokoknya dari sekarang itu urusan dibanyakin, gini itu diajak ngomong, lo kerja di mana? Tahu, bertelur 4 kayaknya. Ditanya udah mulai nggak nyambung. Ayo disuguhin, minum es, mau ditiupin. Kok ditiup? Panas tuh ada asapnya. Wah, mulai.
Lah umpama kan udah sebulan tuh beneran stres nih. Begitu malam takbir, banyak yang takbiran, setannya pergi kali, sembuh dia. Begitu dianterin uang zakat, tahu dia. Makasih ya, masih ada lagi enggak? Pernah begitu berarti ya? Pas malam takbir umpama kok sembuh, maka sebulan full puasa yang ia tinggal itu nggak wajib qodok, nggak wajib fidyah, plus tidak dosa. Kalau mau monggo. Ya dari sekarang. Iya dari sekarang pokoknya urusan gua nyakin aja biar pusing. Begitu pusing mentok kan. Ada urusan malah ketokinnya malah ketokin gitu. Nggak dapat pahala. Tapi kan nggak dosa. Orang Pak Yosef misal lagi mancing panas-panas gitu ya, dia kan puasa. Nah, kalau orang stres kan bebas kan. Nah, makanya kalau ada orang masih ngaku Islam, akal masih waras, jadi wajib puasa. Nah kalau pengen nggak wajib puasa, Tapi kalau diniatin gila ya. nah itu yang saya nggak tahu hukumnya apa ya. Diniatin gila. Emang ada orang niat gila gitu ya? Kanan bawa plastik, kiri bawa plastik apa? Nggak tahunya stek. Kok sampai ngambiak karuan apa sih? Puasa dekat dulu dah. Wasabi'uha, dan yang ketujuh as-saumu, puasa. Jadi orang yang haid harus segera membatalkan, saat itu juga harus berniat membatalkan puasa. Famata nawatis saum, ketika orang yang haid kok berniat puasa, harum alaiha, maka haram bagi dia. Maka ya kalau seandainya nggak ada minuman atau makanan untuk batalin puasa, langsung niat batal puasa. Wa amma idza lam tanwi, adapun dia tidak berniat, wa mana'at nafsaha, dan dia menjaga dirinya, minat ta'am, dari makan, wa syarab, dan minum, dia nggak makan nggak minum, cuma niatnya memang sudah tidak berpuasa, fala yahrumu alaiha, maka tidak haram baginya. Dia haid untuk menghormati suami, misalnya anak, jadi dia ikut nggak makan, ikut nggak minum, tetapi niat tidak berpuasa, maka itu boleh, tidak haram. Misalnya saya nemenin anak lagi belajar puasa, umpama lagi pertama dia tahun ini wajib puasa, umpama baru haid tahun ini kan nanti Ramadan udah wajib puasa dia. Nah ibunya mungkin saya nemenin anak lah, saya nggak makan nggak minum, tetapi niati jangan puasa, niatnya ya hanya bantu anak nyemangati anak biar anak kuat puasa, ya boleh asal dia tidak berniat puasa, boleh tuh. Li'annahu, karena sesungguhnya itu maksudnya tidak makan, nggak minum itu tadi, la yusamma sauman, tidak dinamakan puasa, hanya nggak makan nggak minum aja. Definisi puasa itu kan al-imsak anil muftirat litta'abbud. Definisi puasa ya, itu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan badan dan lain-lain, litta'abbud, karena ada niat ibadah. Lah kalau orang nggak makan nggak minum tapi niatnya mau operasi, diet, ya bukan puasa itu namanya, bukan saum namanya, bukan ibadah namanya, dia hanya nggak makan nggak minum. Lah orang mau operasi kan Puasa. nah, berapa lama itu kalau orang operasi? 8 jam. 8 jam. Nah, iya. Kalau puasa kita kan rata-rata 14 jam, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Lah dia walaupun nggak makan nggak minum itu, maka tidak didefinisikan sebagai puasa. Ya hanya nggak makan nggak minum itu. Karena puasa itu ya tadi ta'abbud, ada tujuan untuk ibadah.
Wal aujahu, dan kaul yang lebih apa itu? Aujah itu pendapat yang lebih kuat. Annahu lam yajib 'alaiha aslan, sesungguhnya tidak wajib bagi orang yang haid itu puasa aslan sama sekali. Babar bias, enggak wajib puasa. Wa wujubil qada'i, sementara wajibnya qada innama huwa bi amrin jadidin, itu adalah perintah yang berbeda. Ini tetap wajib, itu berdasarkan hadis. Ketika ada beberapa sahabat wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang haid ketika di bulan Ramadan. Kemudian setelah bertanya itu, dari Aisyah bertanya ke rombongan wanita tadi, kalian tadi dikasih tahu Rasulullah apa? Jawaban mereka, kunna nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan mengqadha shalah. Wakila, dikatakan wajib 'alaiha, kepada wanita yang haid dan nifas itu summa saqata, kemudian gugur. Aslinya dia kan wajib puasa, dari pagi dia wajib puasa. Lah begitu datang haidnya maka gugur kewajibannya, alias wajib membatalkan puasa. Itu yang ke-6. Puasa yang ke-7 yaitu puasa. Puasa minuha, dan yang nomor 8 at-talaq, cerai. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit ini masalah cerai, jangan sampai lah ya. Seorang suami yang menjatuhkan cerai kepada istrinya sedang saat itu istri sedang haid, dosanya double-double bagi suaminya. Makanya kalau lagi berantem lihat tanggal dulu ya. Haid enggak? Nah iya, biasanya orang menjatuhkan cerai itu kan ya gara-gara awalnya berantem kan. Mosok tiba-tiba kok cerai kan ya nggak mungkin tuh. Nah iya, ketika istri kok sedang dalam keadaan haid atau nifas, kok suami menjatuhkan talak atau cerai, maka dosa bagi suaminya itu double-double. Iya. Ya, semoga terhindar dari itu ya. Cerai itu perkara halal tapi dibenci oleh Allah. Halal itu maksudnya ya perkara yang boleh. Untuk daripada lanjut malah babak belur ya boleh cerai. Cuma kalau bisa ya jangan. Allah a'lam.